Ini aku lagi ngajuin visa Amerika. Insya Allah aku mau ke Amerika guys, jalan-jalan. Tapi visanya aku dak-dikduk. Mana ini? Nah? Ini aku untung ada. Oh ini. Syarat-syaratnya udah aku beresin. Tapi aku ngajuin visa Amerikanya 20 Desember sih. Karena paspor aku kan mati. Jadi paspor aku tuh mau ini surat. Kan kalau kalau kalian mau ngajuin visa pasti di atas 119 ini kan ada orang daerah mungkin nggak ngerti. Kalau mau ngajuin visa Amerika itu kalian harus punya surat keterangan kerja. Maksudnya perusahaan yang mengikat kalian kerja di Indonesia. Nah, karena aku terikat di salah satu manajemen artisnya Indonesia nih PT Lama Tapo ya. PT Lama Tapo Indonesia Persada ya. Aku kan tergabung di manajemen artis PT Lama Tapo Persada. Jadi harus ada surat itu untuk diajukan ke kedutaan Amerika karena pokoknya gini, kalau kalian mau ke Amerika, kalian harus punya surat keterangan kerja di Indonesia yang kalian ada perusahaan mengikat. Karena takut nanti kalian jadi TKI kaburan gitu. Jadi kalian mau jalan-jalan ke sana pun harus ada surat keterangan kerja. Nah, banyak nih dokumennya nih ku urus nih. Pakai kakak lagi. Mahal bang di AS. Iya, aku cuma jalan-jalan 2 minggu kayaknya. Aduh, kalau punya duit, kamu nggak baca gosip kemarin kayak apa? Kalau punya duit tuh kayak yang punya Jarum tuh. Tuh punya duit. Atau kalian ketik di Google 100 orang terkaya se-Indonesia. Nah, kecuali mereka, udah kalau ada yang ngaku-ngaku kaya itu halu itu atau dia bercanda. Sedangkan 100 orang terkaya se-Indonesia ada juga yang nggak bayar pajak atau utangnya banyak di bank. Apalagi yang cuman, Allah artis kono. Kalian udah lihat info wawancara si Barbie terbaru kan? Artis kono itu nggak ada duit sebenarnya, cuman gengsi-gengsi aja. Aku kan tahu penghasilan di TV berapa. Gimana kalau nggak kerja tapi ada yang ngebiayain nggak bisa sekarang itu. Orang teman-teman aku bilang, kamu diwawancara, nggak usah jauh-jauh deh. Temen aku ngajuin visa, suaminya di sana, banyak ditolak. Suaminya orang sana. Nggak ngefek. Sekarang kalau ke visa Amerika, kalian lebih aman nggak punya keluarga di sana. Karena kalau punya keluarga di sana, nanti dikira lu nggak balik-balik ke sini. Jadi kalau lu ditanya sama orang kedutaan, you have relationship or family in USA? No. Bilang, I have no at all. Jawab langsung. Karena kalau lu bilang lu punya teman tinggal di sana, fail, nggak di-proof. Jadi nggak ngefek. Jadi artis juga bukan berarti nggak butuh. Iyalah, emang kalian pikir artis di rumah nggak? Emang kalian pikir artis honornya langsung cair? Aku gimana pun mantan pemain FTV sinetron, jadi aku tahu. Ya, aku nih kalian tuh kadang jadi kasih tahu. Aku kan juga mantan pemain sinetron FTV. Aku baru kok nggak main FTV film. 2020 masih main film aku, bukan YouTuber gagal tuh tayang di Genflix. Nah, 2021 baru aku nggak ada, tapi kan aku eksis di infotainment sama sosial media. Aku tahu. Emang kalian pikir artis terus ngangkang doang di rumah nggak ada syuting terus duitnya tiba-tiba ada malaikat, ini duit buat lu ya nak. Lebih tinggi lagi gaji chef jadi TKI di Amerika. Kalau jadi chef di Amerika gajimu sebulan 60 juta lu sampai tua. Kalau artis paling lu 5 tahun. Dalam 5 tahun pun paling lu setahun sinetronnya cuma sebiji. Jadi sebenarnya gini, kalau kami tuh sesama yang terjun entertain, udah tahu artis tuh nggak ada duit, ya pas-pasan aja. Kalau banyak duitnya tuh halu, kecuali ada ngelontong ya. Ngelontong juga harus magadun mahal. Makanya kalau aku tuh nggak bangga banget jadi artis sekarang. Aku tuh artis tuh second lead. Maksudnya profesi kedua. Profesi pertama aku nggak mau aku ngaku-ngaku begitu. Iya, makanya kamu kerja keluar negeri sono cari jalan.
Batu loncatan dulu lah, kamu ke Malaysia dulu. Kan TKI Malaysia banyak tuh gajinya tuh, 10 juta, nanti naik jadi 15 juta. Nah, nanti kok udah punya modal, naik lagi, mana? Timur Tengah. Sekarang lebih terhormat TKI guys daripada pekerja di dalam negeri. Gaji UMR. Aduh ya Allah. Aku kalau ada orang bilang kamu kerja di mana di sini, aku langsung gaji UMR otakku. Tapi kalau dia bilang kamu kerja di mana? Timur Tengah, Malaysia, Amerika, Eropa, langsung otakku. Oh, ini pasti duitnya selevel artis atau lebih banyak daripada artis. Kalau aku yang paham lo ya, nggak tahu kalau kalian. Ih, duitnya gede apa? Kalau gede nggak si Eza Gionino nggak ngasih gopek lah per bulan. Kalau gede si Sandra Dewi nggak money laundry. Kalau gede itu si Jonathan Prijing nggak dua narkocoy. Nggak cair honornya. Ya Allah, UMR Jakarta cuman gaji sopirku doang. Kalian tanya deh sopirku. Tapi kan udah nggak sidang lagi ya. Kan tiap sidang datang. Tanya deh aku gaji berapa. Di Jepang, udah Jepang aja, Jepang sampai tua sono. Ngapain ya jadi artis? Jadi artis tuh jobnya on off, paling juga 5 tahun terkenal. Habis itu redup, dah jadi paling konten di TikTok. Lihat aja itu artis-artis yang nggak main sinetron. Kalau nggak nyanyi-nyanyi di kafe, jadi DJ, TikTok jualan. Terus apa lagi? Money laundry. Terus jadi kucing, jadi ani-ani. Nggak ada duitnya. Artis tuh nggak bisa dijadikan future kecuali kau di Hollywood sama di Bollywood. Iya, kalau Hollywood dan Bollywood, entertainmentnya terkenang, laris, dibeli seluruh dunia. Sampai lu sekali syuting, honormu bisa untuk 7 turunan. Kalau sekali artis Bollywood dan Hollywood sekali syuting aja, itu gajinya bisa untuk 7 turunan. Lah kalau di Konoha kan enggak. Kerja aja udah. Jadi kucing, iya. Yang bilang artis kaya kan rakyat jelita guys. Kalau kami-kami yang sesama artis satu galangan menengah ke atas, nggak kalian lihat artis kalau udah depan hakim dan di depan JPU nggak dihormati. Salaman pun dibuang muka JPU-nya. Nggak ada harganya. Harga artis di Konoha itu hanya ada harga defense-nya di kampung-kampung sama rakyat jelita. Kalau kalangan menengah ke atas lihat artis di mall cuek. Kecuali Denora. Pakai celah Arab. Kerja aja lu ya, kerja aja. Nanti jadi artis, dan ini masuk penjara. Iko Uwais di luar negeri figuran, karena nggak ada job, jadi dia pulang ke Konoha, nunggu film. Ya dia kalau mematok harga dia di Hollywood 1M, main film Konoha ada minta 1M, ya nggak mau lah produser. Produser kan lihat penonton lu. Iya, yang penting duitku banyak, nggak melarat kayak dirimu. Nggak apa-apa penonton 102, yang penting aku nggak melarat kayak dirimu. Iya, itu reda jelita itu yang banyak cita-citanya itu. Belum, aku kemarin beli emas 10 gram. Aku mikir-mikir juga beli 17 nanti aja lah, beli emas dulu aku 10 gram. Kalau jadi artis lu di Hollywood, di Bollywood iya kaya raya. Nah kalau di Konoha kan enggak. Paling lu ngetop 5 tahun, habis itu udah nyanyi di diskotik. Jadi kucing, jadi ani-ani. Eneng-eneng jualan di TikTok. Apalagi? Kalau artis ya kalau udah nggak laku jangan jualan di TikTok. Itu lu mengambil pasar masyarakat bawah itu. Jualan money laundry. Artis tuh banyak money laundry cuy. Lu aja nggak tahu. Iyalah, dia main film paling cuma 250 juta. Tiba-tiba rumahnya 500 meter. Dari mana duitnya? Ngelontong. Ngelontong pun orang mikir-mikir bayar dia buat bangun 500 ini. 500 meter. Iya, biar aja dia ketangkap situ. Kalau makin ditangkap tuh. Enggak lah, ngapain pula takut, kan fakta. Iya, tapi kok Indonesia itu palingnya segitu-gitu doang. Susah dia mencapai harta bersih 20M, 30M. 20M apa hartanya? Sini.
20 M tuh banyak loh. Artis Konoha itu susah mencapai segitu, guys. Biaya hidup. Emang emang kalian pikir honor TV nggak bayar buat baju, buat asisten, buat pajak, buat cicilan? Nggak ada. Artis Konoha itu rata-rata punya rumah tuh nyicil. Nggak ada. Kalau ada artis Konoha yang bilang rumahnya kontan, mana coba? Kan artis Konoha suka pamer tuh. Tunjukkan surat ininya. Surat kepemilikannya udah keluar dari developer belum? Nah, udah keluar belum dari bank? Tunjukkan. Kalau belum ya udahlah. Nyicil itu. Banyak bagi rakyat jelita, kalau bagiku ya biasa. Kalau bagi rakyat jelita lu bandingkan duitnya NM bagi gaji UMR ya banyak duit dia. Kalau bagiku yang sama-sama punya rumah di Jakarta sama mobil ya biasa. Kalau di Konoha ini banyak duit 100 orang terkaya se Indonesia. Nah, ya tebak aja sendiri. Nah, enggak. Siapa mereka mau nyerbu aku? Ayo, one by one loh, sini. Mau nggak ada duitnya. Artis Konoha tuh nggak ada duitnya. Nggak sombong-sombong sama aku. Dia sombong, aku sombong lagi. Ini aku mengajarkan sama netizen supaya agungkan dirimu sendiri. You have to love yourself. Lu kebanyakan fokus muji-muji orang, hidupmu nggak maju-maju, cuy. Ya, lu kan kalau misalnya terlalu banyak memuji-muji orang, lu nggak jadi gali potensi diri sendiri. Akhirnya lu segitu aja. Iya, lu harus mencintai dirimu. Orang itu kalau udah mencintai dirinya, dia akan gali potensi-potensi. Akhirnya dia maju. Lah, lu banyak kan dukung-dukung orang sampai narik urat berantem-berantem. Aku nggak mau. Yang penting jangan nyolek aku kalau ketemu. Oh, kalau ketemu nyolek lu, ayo lu. Kalau baik-baik aja enggak. Kalau orang baik aku baik. Aku juga nggak mau. Terus kalau kalian melarang jangan nimbrung, ya nggak bisa lah. Kalau viral itu kita harus nimbrung, guys. Kalau nggak usah jadi artis, nggak usah viral. Jadi aja orang kampung di desa, pasti nggak timbrungin orang. Betul nggak? Ya, artis Konoha, kalau lu udah punya masalah, terus lu viral, lu jangan pernah melarang orang untuk nimbrung. Ya, mencari keuntungannya sama-sama lah mencari keuntungan. Mana bisa dilarang-larang itu? Ya, enggak, aku nggak pernah masuk penjara. Ya Allah, amit-amit. Ya Allah, aku mau duit halal aja ya Allah. Jangan jagalah diriku, jangan pernah masuk penjara walau 1 hari pun ya Allah. Akbar, aku tidak mau. Mending aku makan duit halal. Di penjara itu nggak enak loh. 1 hari itu kayak 1 tahun. Iyalah, lu bangun ngeliat. Kadang gini, lu di penjara. Lu gini guys, lu jangan bilang 2 tahun setengah, 4 tahun sebentar, 8 tahun itu sebentar. Hei, lu ada giling-gilingnya ya. Di penjara itu, lu makannya nasi cadong. Lu kalau mau makan enak pun lu harus belikin semua. Duitmu lama-lama habis. Lu nggak dapat pemasukan. Terus image-mu jelek. Keluar dari penjara lu nggak bisa masuk perusahaan. Orang mau kerja sama dirimu mikir-mikir. Pertama, kedua, iya Allah, lu nggak tahu WC penjara tuh kayak apa kan? Biasa aku tiap hari pakai keramik WC-nya, tiba-tiba WC-nya begitu. Ya Allah, najul jalik, ya Allah, jangan sampai. Terus dalam penjara itu, lu melek mata, tembok, tembok, jeruji. Lu di dalam kamar 3x3 berdua. Kalau berdua kamar lu 3x3. Pakai kipas angin, gak ada AC. Ya. Kalau lu kamarnya 20 orang, lu mepet ya. Kepala lu di kaki orang di kepala lu, ya. 1 hari itu kayak 1 tahun. Jadi jangan lu bilang enak. Lu sebulan aja di penjara. Kalau aku bisa stres aku. Iya. Kalau makanmu nggak enak, nasi cadong ya nggak bayar. Itu pemerintah yang bayar. Kalau lu makan enak, ya lu bayar lah. Dua influencer, kalau zaman sekarang lebih banyak lebih banyak duit TikToker. Ya gini, sekarang orang jadi TikToker tapi dia punya pekerjaan tetap. Banyak duit TikToker lah. Kalau artis Konoha cuma main sinetron, cuma main film, nggak main film kosong setahun, nggak main sinetron kosong 2 tahun, nah nombol lah hidupnya. Apalagi honornya kecil itu. Paling kalau main film di Konoha 300 juta honornya kalau yang kelas yang udah senior. Kalau yang baru-baru, misalnya kalian lihat, nih aku kasih tahu ya. Misalnya kalian lihat, ada film horor, dia peran utama di situ, tapi dia nggak pernah main film. Pertama kali 30 juta itu honornya. Jadi jangan gila-gila, 30 juta ya Allah, aku biaya hidup aja sebulan 50. Ya, jadi kalau kalian nonton film horor,
Dia peran utama memang, tapi dia masih baru, nggak pernah kalian lihat di mana-mana. 30 juta dipotong agensi sama pajak. Nah, kalau udah jadi artis, kalau Luna Maya aku tahu 600 memang dia. Aku nggak suka merendahkan meninggikan. Kalau kalau Luna paling tinggi dia 600. Aku udah tanya langsung ke keuangan Soraya. Dulu teman aku itu, dia itu salah satu orang keuangan Soraya. Sekarang udah keluar. Dia ngasih tahu. Nah, sekarang kan penonton si Luna filmnya nggak kayak dulu, berarti turun. Kalau pemain layar lebar itu lihat penontonnya, guys. Misalnya di film A dia penontonnya 1 juta, harganya 500. Tiba-tiba nanti di film kedua dia penontonnya naik jadi 1 juta 100 orang. Naik lagi honornya, misalnya 550 juta. Nah, tiba-tiba nanti film ketiga penontonnya turun jadi 900.000 penonton. Nah, mungkin produser akan ngasih, oke, eh, masih dibayar 550 juta. Film ketiga ternyata penontonnya cuma 500.000, turun honornya setengah itu. Jadi kalau pemain film di Konoha bukan tergantung dari jam terbangnya, jumlah penontonnya. Jam terbang akan membuat dia akan naik, tapi ketika jam terbangnya udah banyak, tapi film penontonnya turun, honor ikut turun. Gitu matematikanya. Siapa itu? Artis Jepang. Aku nggak tahu artis Jepang. Lu mikir aja sendiri. Emang kerja yang cowok apa? Aku mau udah tahu, malas pun jawabnya. Lebih mewah rumah mama bapakku lagi daripada rumah emaknya. Hah? Nggak usah bandingkan sama rumahku. Rumahku di Ragunan nih, tanahnya mahal, Jakarta Selatan. Ya, aku tinggal di Jakarta Selatan, Ragunan. Ya, jauh lah rumah. Kalau itu nggak punya rumah dia, yang laki itu. Nah, bandingkan aja rumah orang tuanya sama rumah bokap nyokap gue. Jauh. Bagusan rumah nyokap bokap gue. Aku tulodong. Aku maksudnya gimana? Taman Safari rumah. Aku di Ragunan. Taman Safari jauh lah Bogor. 2 jam dari tempat aku, 2 jam ke sana. Kalau dari tol, tapi Sabtu macet bisa 3 jam. Ya, begitu. Enggak, apa itu? Tolong dong. Aku mau ke Pantai Indah Kapuk. Kamu mau ngumpul di restoran mana gitu ntar ya. Aku baca WA dulu. Ya udah, ya betul betul. Akulah pemeran utama FTV Rumah Jalan Mawar yang tayang di Trans 7 dan YouTube sekarang ya. Akulah pemeran utama film layar lebar Moonrise Over Egypt yang lagi tayang di WTV se-Asia Tenggara. Tonton sana, lu artis bukan? Rek jelita. Ih. Ya kalian nilainya sendiri. Malas. Malas kebahasnya, nggak FYP soalnya. Ih, jauh banget Kalimantan Timur. Apa bisa lapor balik? Ya kalau dia punya duit bisa, kalau dia nggak punya duit mending nggak usah capek-capekin diri. Kak Satria kapan di infotainment lagi? Itu ada itu, baru tayang. Cek aja di YouTube. Aku sebulan off dulu dari wartawan ya, aku capek. Dari Mei, enggak dari Mei aku di infotainment dari Kasus Paula. Ya, nggak berhenti. Ya, dari Kasus Paula di infotainment 6 bulan. Nah, terus langsung kasus si Niki dari November 2024 sampai nih Oktober. Capek nggak itu? Capek itu. Makanya aku di WA story aku bilang teman-teman wartawan aku sebulan sampai tanggal 28 November nggak mau bukan sombong ya, tapi aku tidak melihat kamera dulu. Aku eksisnya di media sosial aku aja sendiri. Aku mau fokus. Aku lagi fokus ngajuin visa Amerika sama kumpul sama teman-teman sama keluarga gue ya. Aku mau ngurusin bisnisku sama kerjaan kantoranku. Nanti setelah tanggal 28 November kalau kalian mau wawancara dengan kasus yang baru boleh. Tapi setelah tanggal 20 November aku capek guys.
Lihat aja aku nggak berhenti loh di infotainment sebelum kasus Baim apa guys? Lupa aku. Kasus Baim aja aku 6 bulan di infotainment. Lanjut lagi kasus Nikita sampai November, sampai Oktober. Iya, aku yang diburu bukan aku yang minta-minta. Kalau aku nolak ya aku dibilang sombong lah. Ini sampai hari ini tadi jam 8 Kak, hari ini wawancara ke rumah ya Kak. Aku bilang, Mas maaf ya Mas, 3 tadi. Kan semua 75% wartawan di Jakarta itu tahu alamat rumahku di Ragunan. Jadi mereka kalau datang aja begitu. Tahu mereka. Jadi aku bilang aku sampai tanggal 28 November aku nggak mau masuk infotainment dulu ya. Aku capek loh guys, capek loh. Kan infotainment itu lebih susah daripada syuting FTV sama sinetron. Kalau FTV sinetron ya mungkin kita ngantuk aja karena panjang kan. Kalau infotainment tuh kita harus mikir guys, mikir supaya tidak terkena hukum, mikir memberikan bahasanya tidak boleh terlalu berat tapi isinya berat, ada edukatifnya. Terus kita mentalnya harus berhadapan dengan orang besar. Kalian lihat sendiri aku di pengadilan bukan berhadapan dengan 30 wartawan doang. Di depan aku itu orang yang datang ke pengadilan semua ngeliatin. Nggak semua orang punya mental seperti itu. Kalau syuting kan yang tahu cuma aku sama artis lain sama kru yang edit kru. Susahan jadi artis infotainment daripada artis sinetron FTV, guys. Kalian kan kadang nggak ngerasain. Kalau aku kan ngerasain. Iya, nanti ini banding. Aku tanggal 10 mau ke Jogja ya. Aku mau main-main ke Jogja. Aku tanggal 10 ke Jogja. Naik mobil sendiri sama sopirku. Terus nanti tanggal 17 aku balik ke Jakarta. Di Jogja aku mau cari tempat-tempat orang nggak usah kenal aku mau jadi turis aja. Jadi nggak ada orang yang kenal aku, nggak ada yang tahu Satria Mulia ya. Jadi aku bebas. Mau pakai sandal jepit, mau pakai celana pendek, aku mau jadi turis dulu di Jogja. Aku tidak mau makan di restoran-restoran karena kalau Western, Korean, India sama restoran food, aku hampir tiap hari di Jakarta. Nah, aku mau cari makanan tradisional. Aku mau lari pagi di UGM karena banyak kenangan di sana. Kamu Jogja ya? Aku mau lari pagi di UGM. Aku mau lari pagi di Parangtritis. Aku mau makan di Jejamuran. Aku mau makan sama teman kuliahku di food court Ambarungo Plaza. Kenapa Kak? Kok food court? Kok nggak restoran private di Ambarungo Plaza? Karena kalian tidak tahu, di food court Ambarungo Plaza itu banyak kenangan yang tidak bisa aku lupakan di zaman-zaman kuliah. Di tahun 2007 hingga 2012. Aku banyak kenangan di food court Ambarungo Plaza bersama teman-teman kuliah, teman main, teman dugem. Dulu aku sering dugem di Bose itu. Masih buka nggak itu di Jogja itu? Aku kan dulu sering ke Bose itu waktu zaman-zaman kuliah. Purwokerto lewat Jogja itu lewat Purwokerto nggak guys? Terus aku mau makan warung Indomie di Jogja karena zaman aku kuliah banyak kenangan di kuliner Jogja. Terus aku mau, udah aku catatin itu, aku mau ke Gunung Kidul. Aku mau Ambarungo Plaza, terus UGM, Parangtritis, terus mana lagi? Jejamuran. Aku mau ke Jakal di Jalan Kaliurang kilometer 5. Aku punya banyak kenangan sama teman-teman. Zaman-zaman kuliah. Jadi aku mau jadi turis. Lewat. Aku lulusan UNS. Jadi aku dulu punya cewek di Jogja. Jadi gini, aku dulu itu anak UNS 11 Maret di Solo. Nah, aku ada cewek di Jogja. Jadi dulu kalau Sabtu Minggu, kan namanya juga nama masih anak kuliah ya, belum berpenghasilan sendiri. Aku dulu naik Pramex kalau ngapel tuh dari Solo Jogja kan cuma 1 jam. Nah, jadi terus di Jogja itu aku banyak teman gitu. Jadi aku banyak kenangan di Jogja itu. Tahun 2007 sampai 2012. Iya, aku anak UNS. Dua sama sekarang beda Jogja ya. Iya, beda ya. Iya, aku kangen Jogja. Aku mau 7 hari di sana. Aku mau pokoknya gitulah. Aku mau ke Jakal, kilometer 5, nongkrong-nongkrong di situ. Dulu aku sering main di warnet di situ loh, guys.
Itu aku belum punya duit ya. Aku merasa punya duit 2015. 2015 tuh keuanganku langsung naik gitu. Sampai sekarang udah 10 tahun ya. Kalau dulu kan masih dibayarin orang tua, ya gimana sih anak kuliah gitulah. Terus aku banyak kenangan di Jakal, terus aku Ambarukmo Plaza, mau lari pagi di UGM, mau lari pagi di Parangtritis, eh mau ke Gunung Kidul, jejamuran, pokoknya aku suka yang tradisional. Karena kalau restoran-restoran mewah kan di Jakarta aku hampir tiap hari guys. Jadi mau cari yang mau cari yang merakyat gitu. Begitulah. Begitu ya guys. I miss Jogja. Aku dari Jakarta di tanggal 10. Pulang Jakarta tanggal 17. Aku asli Medan, tapi aku tinggal di Jakarta dari 2007. Eh, taman SMA aku langsung ke Jawa. Aku kan dulu PMDK. Ya, begitulah guys ya. Aku nanti malam tuh mau syuting podcast sebenarnya di Ray-Ban. Ray-Ban Entertainment itu adalah salah satu media infotainment dan talk show terbesar di Indonesia, punya Pablo Benua dan Ray Utami. Nah, aku punya program sama Tessa Mariska, udah 3 episode, nanti masuk episode 4. Cuman aku harusnya syuting jam 7 malam, tapi aku tadi bilang, Mbak Tessa, aku kayaknya nggak bisa hari ini deh, soalnya aku ada janji sama rekan-rekan pengusaha nanti di PIK, aku bilang. Udah hidup gak usah masuk penjara kalian. Di penjara itu nggak enak. Jangan terlibat kasus hukum. Bukan duit aja yang habis. Waktu keluarga juga malu ya. Jadi artis boleh, tapi kalian usahakan punya kerjaan tetap. Contoh kayak aku. Aku eksis di entertainment ya, tapi aku kerja juga di kantor. Aku juga punya bisnis toko sama adik gue. Jadi hidup tenang. Jangan lu jadi artis doang, nanti lu kalau udah nggak laku, oh ya udahlah. Lu mau ngelamar perusahaan nggak ada pengalaman mana bisa. Hidup yang tenang-tenang aja. Masuk penjara itu nggak enak guys. 1 hari itu seperti 1 bulan. Ya, 5 tahun lu kaliin aja 30 hari, begitulah. Aku apa ya? Kalau aku tuh berani orangnya. Berani, selalu sayang sama orang tua, suka neraktir orang. Itu aja sih. Terus ya aku kan kuliah ya. Aku kuliah kan agrobisnis ya. Jadi memang pendidikannya kan bisnis. Aku kan tamatan agrobisnis. Jadi namanya udah agrobisnis, bisnis. Ya yang dipelajari ya bisnis. Jadi kalau aku udah ada ilmunya duluan, tuh cari circle karena circlemu menentukan masa depanmu, circlemu menentukan kau masuk penjara atau tidak, ya. Kalau aku circle milih-milih. Kalau aku tahu aku temenan sama dia nanti aku ketangkap narkoba, aku ogah. Ah, aku temenan sama dia nanti ketangkap pemerasan, aku ogah. Ah, aku temenan sama dia nanti ketangkap money laundry, aku ogah. Aku milih-milih. Jadi hidup tenang, aman. Enggak mewah. Aku kan pernah masuk. Enggak, tetap papan, tetap nggak enak. Enggak, emang semewah apa? Kalau lu koruptor beda cerita lah ya. Tapi nggak juga stres. Lu kan kalau ketangkap koruptor, hartamu dimiskinkan juga, stres kan? Sama aja sih. Nggak ada yang enak di penjara. Lu ketangkap koruptor pun, lu dimiskinkan. Pemerintah mana mau rugi guys? Harta lu dikeruk sampai nol. Tuh teman gua bupati, ya tadinya naik jet pribadi, di penjara 2 tahun, keluar-keluar miskin, pinjam duit sana sini. Ada salah satu bupati di daerah timur sono, oknum, ketangkap 2 tahun, tadinya kemana-mana pakai Hermes, cewek.
Aku terakhir ketemu